Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita mau katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita patut bersyukur kita ada sampai detik ini, itu karena anugerahnya yang luar biasa. Kita berterima kasih Tuhan Yesus. Selama hidup
sembah Kau Tuhan. Untuk doa pembuka Ibu Gembala dipersilakan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan, kuasa hanya bagi Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan, kami bersyukur Kau beri waktu dan kesempatan lagi bagi kami untuk kami datang berkumpul di tempat ini, untuk kami beribadah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Bapa. Jemaat-jemaat Tuhan yang masih di rumah dalam persiapan mereka untuk datang beribadah, Tuhan hantar mereka, tibakan di tempat ini untuk kami sama-sama beribadah kepadamu Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan dan habiskan ibadah kami. Dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan mulaikan dan habiskan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita masih puji Dia dengan sukacita. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Berkumpul bersama saudara
kita bangga mempunyai Bapa Allah yang hidup. Mari kita mau katakan, sungguh ku bangga Bapa. Kasih Yesus indah dalam hatiku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi
hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan sekali lagi dengan imanmu. Haleluya. Kasih Yesus Indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. kasih Yesus, Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. dalam kasih-Mu, Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. haleluya, haleluya. Kasih-Mu terbesar, terima kasih Yesus, haleluya. Kasih-Mu lebih besar, haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami harus akui ketika kami ada di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, kami akan merasa tenang, kami akan merasa teduh, hati kami bersuka cita sebab kebaikan Tuhan, karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Dan ini harus kami nyatakan malam hari ini kalau kami masih ada,
semua karena kasih Tuhan yang besar. Terpuji nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan pelajaran kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan keteguhan lagi bagi kami untuk lebih kami mengerti akan kehendak Tuhan lewat setiap pelajaran Alkitab malam hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Kita ada, kita kuat, sehat, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Kita siapkan hati untuk terima ya pelajaran Alkitab yang akan menjadi modal bagi kita untuk kita dapat lebih banyak mengerti tentang firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka Keluaran pasal yang ke-25. Saya ingin kita belajar tentang tabut Allah. Ya. Tabut Allah, Keluaran pasal 25 dulu. Kita buka ayat ini, saudara perhatikan baik-baik. Karena banyak yang ya, pasal 25, Keluaran pasal 25, mulai ayat yang pertama. Ayat 1. Oke. Kayaknya enggak muncul di situ tuh. Karena tidak dipasang. Ya, Keluaran pasal yang pertama. Enggak usah pakai ini. Biasa aja lah. Karena keluar worshipnya enggak ada. Keluar. Ayat yang pertama, ya. Saudara perhatikan tentang kemah suci atau tabut perjanjian. Ayat 1 dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, kita mulai dari ayat yang pertama ini. Jadi tabut perjanjian itu dibuat atas konsep Allah. Jadi bukan konsep manusia. Ada orang berkata bahwa di luar sana perdebatan sengit terjadi tentang tabut perjanjian. Jadi mereka beranggapan bahwa tabut perjanjian itu konsep manusia. Dibuat oleh, memang itu dirakit, dibuat oleh tangan manusia, tetapi konsepnya bukan konsep manusia, tetapi konsep Allah. Nah ini dia, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 2. Ini firman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku ayat 10 maksud saya. Ya, tadi ayat 1 sudah. Sekarang ayat 10 mengenai tabut perjanjian. Ya, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya dan 1,5 hasta tingginya. Ya. Ayat 11. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni. Jadi ini firman Tuhan datang kepada Musa, dan buat seperti yang difirmankan. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Jadi kau buat dan seterusnya itu disuruh oleh Allah sendiri. Ayat 11 haruslah engkau menyalutnya. Ayat 12 haruslah engkau menuang 4 gelang emas untuk tabut itu,
dan pasanglah gelang itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuk yang satu, gelang pada rusuk yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Lanjut. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Lalu kita lompat ke ayat 16. Ayat 16 dulu. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. 17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Lalu ayat 18, dan haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Nanti lihat ada setiap kata dalam ayat itu ada tulisan kau buatlah. Nah, gitu. 19. Ayat 19, buatlah 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana, ada 2, seiras dengan tutup pendamaian itu. Kamu buatlah kerup itu di atas kedua ujungnya, 20. Ayat 20, kerup-kerup itu harus mengembangkan kedua sayapnya, sedang sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerup-kerup itu. Lalu kita lompat 22. Ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Perhatikan ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu. Aku di sini huruf besar. Allah akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Jadi di kerup-kerup itu, di tabut itu ada suara Tuhan. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi dalam pasal 25 mulai ayat yang ke-10 sampai 22 ini menjelaskan tentang tabut Allah, tabut perjanjian Allah yang benar-benar ini dikonsep oleh Allah untuk dibuat. Jadi tabut Allah ini representatif kehadiran Allah. Makanya ayat 22 jelas sekali, di sana aku akan bertemu di mana? Di tabut perjanjian Allah. Yang ada 2 kerup itu bicara tentang malaikat Tuhan, dan di sana Allah akan berbicara kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Jadi dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi itu bukan benda sembarangan. Bukan dibuat oleh konsep. Kalau saya katakan konsep, bukan konsep manusia. Tetapi itu konsep Allah disampaikan kepada Musa dan dibuatlah seperti apa yang Allah suruh. Jadi bukan buatan konsep manusia. Jadi itu memang representatif Allah hadir di situ. Allah bertahta di atas kerubim. Itu yang disampaikan atau disebut oleh
ditulis oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita melihat dulu asal mula dari tabut perjanjian Allah ini. Jadi tabut Allah ini dalam pasal 25, Keluaran pasal 25 tadi, ini adalah satu perintah Tuhan. Perintah Allah kepada Musa pada waktu Musa naik di Gunung Sinai. Haleluya. Saya belum pernah ke sana, cuma saya lihat baca firman Tuhan, memang kerinduan besar untuk pergi ke tanah perjanjian itu, termasuk di Gunung Sinai. Sekalipun ada yang bilang gunung yang mereka pergi sekarang itu bukan tempatnya Musa berdiri di situ, tetapi ada yang satu lagi, cuma itu di daerah Sinai. Seperti di Sulawesi Utara itu ada beberapa gunung di Sulut, gitu maksudnya. Tetapi ya itu lepas dari hal itu, tetapi kepengen seperti mereka melihat, oh di sini Musa berdiri dan menerima perjanjian Allah, termasuk tabut perjanjian ini. Jadi ini perintah Allah kepada Musa untuk dilakukan, untuk dibuat. Ukuran tabut aja memang konsepnya Allah. Ukuran tabut itu dikatakan diatur oleh Tuhan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Bahan yang digunakan kayu penaga dilapis dengan emas, itu memang presisi sekali, spesifik disampaikan, diperintahkan Tuhan untuk lakukan seperti itu. Jadi bukan seenaknya, bukan pikiran manusia, tetapi itu memang benar-benar Tuhan yang konsep gambaran dari Allah. Supaya apa? Dalam ayat 22 tadi, supaya Allah berfirman, berbicara di atas kerubim itu, di tabut perjanjian Allah itu. Nah, jadi itu awal dari munculnya tabut perjanjian Allah ini. Makanya kalau ada yang bilang itu hanya sekedar benda biasa yang disembah oleh manusia, oleh bangsa Israel, bukan. Beda sama yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh Nebukadnezar, patung emas yang terbuat dari besi dan lain sebagainya. Beda. Nah, ciri-ciri dari tabut itu terbuat dari kayu, disalut emas, lalu memiliki tutup yang disebut tutup pendamaian. Ada tutup pendamaian di atasnya. Lalu di atas dari penutup itu ada kerubim. Tidak ada gambar ya. Ada kerup. Ada kerup. Dan itu juga terbuat dari emas. Nah, di dalam tabut Allah itu, di dalam tabut perjanjian, memang kalau lebih bagus ada gambar. Coba John mungkin bisa cari gambarnya John. Tabut perjanjian, supaya ada gambaran kita bisa lihat semuanya. Nah, di dalam tabut itu isinya itu ada 3 benda. Ada 3 benda, yaitu ada 10 ada loh batu, 10 perintah Allah. Ada loh batu, 2 loh batu yang didapatkan oleh Musa di gunung itu, dan itu adalah 2 perintah Allah. Ada di dalam tabut perjanjian. Lalu di dalamnya juga ada manah. Ini memang gambaran bukti otentik yang dilakukan oleh Allah. Artinya itu tidak hilang.
supaya membuktikan kepada bangsa Israel, bahkan bukan hanya kepada bangsa Israel di zaman perjanjian lama, tetapi juga di zaman perjanjian baru. Maksudnya dua loh batu itu pernah terjadi, pernah ada, yang diterima oleh Musa di gunung itu. Itu perjanjian abadi antara Allah dengan bangsa Israel. Lalu benda yang kedua adalah mana. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini bersungut-sungut dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka bersungut-sungut tentang makanan, tentang minum dan lain sebagainya. Bahkan bangsa Israel ini sempat marah sama Musa. Lebih baik kita ada di Mesir katanya, daripada kita di perjalanan di padang gurun seperti ini. Panas di waktu siang, dingin di waktu malam. Tetapi Tuhan mengerti. Jadi pada waktu siang, karena mereka kepanasan, Tuhan buatkan kepada bangsa Israel awan yang akan menutupi panas mereka. Lalu di malam hari, karena mungkin angin terlalu besar, mereka kedinginan. Lalu Allah buat tiang api untuk memanaskan tubuh mereka. Ada, coba. Nah, ini dia. Jadi ada tabut perjanjian, ya kira-kira seperti inilah. Di atas, tunggu. Sebetulnya nanti kapan-kapan kita coba berkunjung di Tanah Merah sini, yang dekat GPDI. Yang di sebelah itu ada miniatur. Ada apa sih namanya? Museum miniatur dari barang-barang seperti inilah. Ada shofar, ada yaitu yang dipakai perjanjian lama bangsa Israel waktu mereka berperang. Shofar, ada kaki dian, ada tabut perjanjian. Nanti kapan-kapan kita coba ke sana supaya kita belajar juga. Nah, sampai di mana tadi? Ya, bangsa Israel mengeluh. Bangsa Israel mengeluh, lalu Allah menurunkan mana. Dan mana itu bukan embun biasa, tapi itu memang benar-benar diturunkan dari sorga, makanan mana untuk bangsa Israel. Karena mereka mengeluh. Makanya Allah buat sesuatu supaya bangsa Israel menyadari bahwa mereka berjalan itu dituntun oleh Allah. Tapi dengan catatan, jangan kumpulkan mana pada waktu matahari sudah mulai muncul. Jadi sebelum matahari muncul pagi-pagi, itu sudah harus kumpulkan mana itu sebagai bekal. Tapi kalau sudah ada matahari, itu sudah mulai hilang, mencair. Nah, itu ada di dalam tabut itu, ada di dalam tabut. Jadi salah satunya adalah dua loh batu, itu bicara tentang 10 perintah Allah. Lalu kedua, mana sorga. Dan ketiga, itu tongkat Harun yang berbunga. Tongkat Harun. Nah, memang semua ini ya ditempatkan Allah, disuruh oleh Allah kepada Musa, dan itu harus ditaruh di situ. Itu membuktikan bahwa benar-benar itu terjadi, benar-benar dilakukan oleh Allah. Jadi semua itu ditempatkan di dalam kemah suci,
Ya, di dalam tabut Allah itu, dan tabut Allah itu harus ada di kemah suci dengan fungsi manfaatnya adalah pertama lambang kehadiran Tuhan. Tadi sudah disampaikan ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat 22 ditutup dengan kalimat aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, isi worshipnya juga. Ya. Dari antara kedua kerup yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi fungsinya adalah tempat Tuhan menyatakan kehendaknya. Apa yang dikehendaki oleh Allah, dia akan berbicara lewat tabut perjanjian itu, lewat kedua kerup itu. Dan tabut perjanjian ini menjadi pusat ibadah bangsa Israel, bukan tempat penyembahan biasa, bukan tempat orang-orang seperti sekarang minta nomor lah, minta kesehatan dan lain sebagainya. Jadi tabut Allah ini representatif kehadiran Tuhan. Makanya ini perintah Allah kepada Musa. Jadi konsep dibuatnya tabut Allah ini adalah konsep Allah sendiri, bukan aturan manusia. Memang manusia yang rakit, manusia yang buat. Tetapi itu konsep Allah diperintahkan kepada Musa untuk dilakukan. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat apa sih tabut perjanjian itu. Tadi kita sudah pelajari bahwa di dalamnya ada 3 benda itu. Ada 2 loh batu berisi 10 perintah, ada tongkat Harun, ada manah, makanan sorga yang ada di sana. Nah, saudara-saudara, pertama, tabut perjanjian ini bicara tentang kehadiran Allah. Jadi Allah hadir di tempat itu. Pada waktu tabut perjanjian Allah ada di Filistin, ini ceritanya seperti itu. Waktu ada di Filistin, ini orang-orang mulai merasa resah. Mulai merasa resah, kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa tabut itu ya kotak biasa, seperti yang kita lihat di gambar itu. Makanya terjadi sesuatu dan mereka ketakutan. Makanya tabut Allah itu dimasukkan ke dalam kuil Dagon. Jadi di Filistin ini mereka membawanya, memasukkan, disimpan ke kuil Dagon. Kuil Dagon yang ada patung Dagon di dalam, penyembahan berhala. Dari sini saja menggambarkan bahwa tabut perjanjian Allah itu tidak bisa disamakan dengan patung yang lain. Malam pertama dari tabut perjanjian Allah ada di kuil Dagon itu, terjadi sesuatu. Patung Dagon ini terlempar dan jatuh ke tanah. Sekalipun mereka anggapan bahwa biasa saja itu, mungkin ada goncangan sedikit sehingga patung Dagon yang ada di kuil itu jatuh. Dan mereka letakkan lagi di tempat yang sama. Pada malam berikutnya, selanjutnya, apa yang terjadi waktu bangun pagi-pagi mereka datang ingin melihat di kuil Dagon itu, tabut perjanjian Allah itu. Apa yang terjadi? Patung Dagon, patung sesembahan berhala dari orang Filistin pada waktu itu bukan lagi sekedar terjatuh,
tetapi dia jatuh tertelungkup dan putus tangan dan kepala dari patung itu. Mereka baru menyadari bahwa tidak bisa disamakan patung sesembahan berhala itu dengan tabut perjanjian Allah. Kenapa? Karena tabut perjanjian Allah itu representatif, saya bilang, kehadiran Tuhan, tidak bisa disamakan. Kita nggak bisa samakan sesuatu yang kita sayang dengan Allah, dengan Tuhan. Makanya saya ingat dulu orang tua kita suka bilang begini. Orang tua, termasuk saya punya orang tua juga pernah bilang begini. Kalau ngana, ini Manado, nama juga Manado. Kalau kamu ndak mau pergi ke gereja cuma karena sepatu kotor, ndak mau pergi ke gereja cuma karena baju ndak setrika, ndak mau pergi ke gereja cuma karena ada benda-benda yang kita sering bawa tetapi itu mengganggu kita. Ini orang tua bilang, itu jadi berhala. Ndak mau datang ke gereja, harusnya kita datang ke gereja, ke tempat ibadah untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Tetapi kita tinggalkan itu, kita lebih mementingkan pakaian, lebih mementingkan sepatu. Itu jadi berhala. Lebih mementingkan hal yang lain. Saya ingat ada teman saya, iya, saya ini saya hobi bulu tangkis. Saya hobi memang olahraga, bulu tangkis khususnya. Kadang-kadang ada jam doa, ada jam ibadah, kita tinggalkan. Ya saya mau coba pikir-pikir dulu, apakah pernah saya lakukan? Rasanya tidak pernah. Maksudnya begini, ada teman yang dia lebih membela olahraga daripada dia melayani. Itu berhala. Itu jadi berhala memang. Mementingkan yang lain daripada kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Sampai satu ketika, ya bukan di Jakarta saudara, di daerah lain. Saya dengar ada teman hamba Tuhan, karena mau bertanding ceritanya, dia tidak melayani, dia tidak ada hari Minggu, ini ceritanya hari Minggu. Dia tidak ada dan dia ikut bertanding. Ya, saya juga tidak tahu dia menang atau kalah, yang jelas dia tinggalkan pelayanan. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bawa motor, memang di daerah lain, bukan di Jakarta, bukan di Manado juga, di daerah lain. Dia pulang kecelakaan dan mati, saudara. Ngeri banget. Nah, itu yang disebut oleh orang-orang tua, oleh hamba-hamba Tuhan senior, itu berhala. Berhala itu mengutamakan yang lain daripada Tuhan. Itu berhala. Makanya coba Filistin ini mencoba menyamakan. Dia menaruh tabut perjanjian Allah di kuil Dagon bersamaan dengan patung Dagon. Apa yang terjadi? Itu putus kepalanya. Nanti kita lihat berikut di firman Tuhan, cerita itu. Jadi putus. Nah, ini gambarnya. Memang persis seperti cerita firman, cerita dalam Alkitab. Dagon itu, patung Dagon itu dia jatuh tertelungkup. Itu pertama menghadap tabut seperti ini. Ada tabut perjanjian. Dia menghadap tabut. Mereka kurang yakin bahwa taruh lagi gitu, seperti itu. Mungkin itu karena ada getaran dia taruh lagi. Pada hari kedua, hari selanjutnya, itu patung Dagon bukan lagi jatuh seperti itu, tapi terlepas kepalanya dan tangannya dan kakinya itu terlepas. Baru mereka menyadari bahwa tidak boleh disamakan antara
tabut Allah dengan hal-hal yang lain. Karena ini perbedaan, ini tabut Allah sebelah kanan, ini yang lain, bentuk apalah, patunglah dan lain sebagainya. Ini konsep manusia, dibuat oleh manusia. Tapi ini tabut Allah itu konsepnya Allah. Tadi kita sudah baca Keluaran pasal 25 ayat pertama saja, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lalu ayat 10 dan seterusnya itu spesifikasi pembuatan tabut perjanjian Allah. Jadi Musa buat, bangsa Israel buat sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, bukan konsep Musa. Makanya nggak bisa disamakan. Lalu apa yang terjadi? Mereka harus bawa keluar dari Filistin. Bangsa Filistin sudah bawa keluar. Jadi Daud mengambil itu. Dalam perjalanan Daud pun merasa ketakutan karena ini bukan kotak biasa. Ini hari selanjutnya. Jadi Dagon itu jatuh dan memang terlepas tangan kepala di depan tabut perjanjian atau tabut Allah. Nah, makanya tabut ini dibawa oleh oleh Daud dari Filistin, dibawa oleh Daud untuk pergi keluar, dibawa ke tempatnya atau di kota Daud. Lalu Daud berencana untuk membawa ke satu keluarga, satu keluarga yaitu Obed Edom. Dalam perjalanan ini lagi ada satu kejadian, memang tidak bisa jadi mainan, karena ini kehadiran Allah di situ. Saya lagi ulang-ulang katakan, itu memang Allah bertakhta di situ. Ada satu kejadian, sementara mereka bawa, karena mereka merasa lelah membawa tabut Allah itu, maka mereka menaikkan di kereta. Mereka membuatkan kereta, lalu menaikkan di atas kereta, ditarik oleh lembu-lembu. Itu, ditarik oleh lembu-lembu. Supaya apa? Mereka nggak kecapean. Sebenarnya ini ada pelajaran penting di sini tentang tanggung jawab sebagai pelayanan. Tanggung jawab sebagai pelayan. Jadi Daud sudah menetapkan mereka masing-masing untuk memikul. Ini bicara tentang tanggung jawab, memikul tabut Allah ini. Tapi mungkin karena mereka merasa lelah, mereka lepas tabut Allah itu dan ditaruh di atas kereta. Maksudnya supaya tidak kecapean. Tetapi Tuhan tidak berkenan seperti itu. Makanya dalam perjalanan ada satu lembu tergelincir, kata firman Tuhan. Tergelincir dan tabut Allah ini miring. Dengan kata lain, jangan sampai tabut Allah ini jatuh lalu patah, pecah dan lain sebagainya. Tapi secara manusia memang seperti itu. Tetapi bagi Allah, bagi Tuhan yang bertakhta di atas kerubim itu, tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Tetapi itulah yang terjadi, di mana tabut ini hampir jatuh dan ada satu orang masih termasuk saudaranya Daud, namanya Us.
dia mencoba untuk memegang tabut itu. Jangan sampai terjatuh dan hancur pecah. Apa yang terjadi? Ada satu lagi kejadian di mana Allah tidak suka seperti itu. Maka yang memegang itu namanya siapa? Usah. Ya tadi saya bilang Usah maksudnya. Kurang satu huruf. Usah ini berusaha lari dan dia memegang tabut Allah itu. Secara manusia benar. Jangan sampai jatuh. Secara manusia bisa benar. Jangan sampai tabut Allah itu hancur. Tetapi Allah tidak berkenan seperti itu. Pertama, kalau kita ambil pelajarannya begini. Pertama, tabut Allah itu mereka sudah tidak pikul lagi. Artinya tanggung jawab mereka itu sudah tidak ada lagi. Dan Allah tidak suka. Harusnya mereka tetap berusaha, bertanggung jawab. Itu kan pikulan itu tanggung jawab. Tetapi mereka taruh di atas kereta dan ada lembu tergelincir. Lalu miringlah tabut Allah itu. Lalu Usah buru-buru datang. Firman Tuhan berkata, saat itu juga Allah menyambar Usah dan Usah mati. Makin ketakutan Daud semakin takut. Bagaimana caranya? Ini baru perjalanan, belum sampai ke kota Daud. Makanya Daud berinisiatif untuk apa? Dia mampir ke rumah keluarga Obed Edom dan simpan di situ. Firman Tuhan berkata begini, selama tabut Allah di keluarga Obed Edom, keluarga dan seisi rumah diberkati oleh Tuhan. Ini juga pelajaran penting bagi kita. Selama hadiran Tuhan, tabut Allah itu kehadiran Tuhan. Selama Tuhan hadir dalam keluargamu, dalam keluarga kita, percaya dengan iman, keluarga itu akan terus diberkati Tuhan. Haleluya. Asal kita percaya, asal kita imani, Tuhan hadirlah dalam keluarga, Tuhan bekerjalah, Tuhan berkaryalah di dalam keluarga kami. Haleluya. Nah, saya lanjut sampai di situ dulu ceritanya, sampai di keluarga Obed Edom. Nanti kita akan pelajari lagi. Lalu kedua, selain tabut perjanjian itu adalah kehadiran Tuhan, tabut perjanjian itu adalah kekudusan, tempat kekudusan. Jadi berhadapan dengan tabut Allah itu kudus, enggak boleh macam-macam. Memang tabut Allah ini bukan, sekali lagi, bukan dibuat oleh tangan manusia. Ini adalah sesuatu yang kudus. Lalu tabut Allah ini bicara juga tentang ketaatan yang membawa berkat. Ketaatan yang membawa berkat. Kalau kita taat, ikut perintah seperti Musa, mengikuti semua perintah Allah untuk membuat semua instrumen, alat-alat yang menunjang untuk tabut Allah itu, termasuk kayu penaga yang akan menjadi pikulan, itu dilakukan oleh Musa. Dan semua itu akan membawa ketaatan kepada Musa. Ini bicara tentang ketaatan. Haleluya. Lalu selanjutnya, jangan sampai kita mengabaikan itu, tetapi kita menghormatinya. Kalau kita tidak menghormati, kalau kita sudah tahu bahwa itu, bangsa Israel sudah tahu itu, bahwa di tempat itulah Allah berbicara langsung. Tetapi kalau mereka tidak menghormati,
mereka datang di situ menyembah itu kepada Allah yang ada di situ. Allah pencipta langit dan bumi. Jadi bukan kepada patung yang itu nenek moyang punya. Bukan. Tetapi kepada Allah yang hadir di dalam kemah itu, yang berbicara langsung. Haleluya. Itu nanti kita akan lanjut. Itulah sebabnya kehadiran tabut perjanjian itu bukan sekedar simbol, bukan sekedar gambaran, tetapi itu memang benar-benar Allah hadir dan bertakhta di atas kerubim atau di atas tabut perjanjian itu. Memang kita tidak pernah lihat tabut perjanjian Allah, tetapi ini bicara tentang kehadiran Tuhan. Ada banyak cerita, termasuk terakhir cerita tadi saya lewat firman Tuhan, keluarga Obed-Edom. Selama tabut Allah ada di rumah keluarga Obed-Edom, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Hadirkan Allah di tengah-tengah keluarga, hadirkan Allah, hadirkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan, hadirkan Tuhan dan lakukan. Dan karena itu menjadi ketaatan, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan abaikan, jangan anggap enteng, enggak apa-apa kok, enggak apa-apa kok. Jangan anggap enteng. Banyak orang menganggap bahwa enggak apa-apa, seperti bangsa Filistin. Biasa itu, itu kotak biasa, itu patung, seperti patung apalah, itu benda-benda itu cuma simbol, enggak apa-apa. Dan terbukti bahwa Allah lakukan sesuatu karena Allah tidak mau disamakan dengan benda-benda yang lain. Makanya firman Tuhan katakan jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Itu Allah sendiri yang bicara. Menyerupai benda-benda di langit dan jangan kita sembah itu. Haleluya. Tetapi kalau yang satu ini memang konsepnya adalah Allah sendiri. Untuk apa? Supaya umat Tuhan bisa datang dan menyembah Allah. Karena di situ Allah bicara langsung. Di sini ada beberapa instrumen, ya, ada beberapa benda. Ini ada salib, ya kan? Di sini juga ada salib. Tapi bukan ini yang menjadi tujuan kita menyembah. Kita datang kepada Tuhan. Kalau sudah mulai berhadapan ke salib, lalu waduh, dan salib ini seolah-olah kalau ada yang pegang, enggak boleh. Apalagi sampai udah bilang, ini sudah dikuduskan. Itu benda-benda, ya, itu simbol. Tetapi yang kita berhadapan bukan lagi ke situ. Dimanapun kita berada, asal kita percaya, asal kita yakin, kita menyembah Tuhan, Tuhan ada di situ dan Dia siap memberkati kita. Haleluya. Tuhan tolong kita semuanya, Tuhan memberkati. Hadirkan Tuhan dalam keluarga, hadirkan Tuhan dalam pekerjaan, hadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas dan kesibukan kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu, Engkau baik bagi kami. Malam hari ini kami belajar tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Ketika kami menghormati kehadiran Tuhan, kami percaya, haleluya, dimanapun kami berada, Tuhan juga ada di situ. Dan ketika kami menghormati dan menyembah Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Kalau Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabut perjanjian Tuhan, karena Tuhan akan bicara lewat tabut perjanjian Tuhan itu, dan Musa melakukan dengan taat dan setia. Haleluya. Dimanapun Tuhan ada,
Dimanapun kami berada, Tuhan ada di situ. Dan kami siap mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan dalam setiap kami. Terpuji namamu, ini menjadi doa kami, syukur kami. Mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, buat pelajaran Alkitab malam hari ini. Menjadi bekal bagi kami, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Umat-umat Tuhan sebentar akan berikan korban persembahan. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau siapkan persembahan kita, langsung bisa dibawa ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau katakan, sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku pengharapan. Untuk pengumuman bisa dilanjut nanti di grup. Silakan untuk Bapak Gembala doa penutup. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kebesaran kami haleluya. Jika besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur buat kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti sampai pada malam hari ini. Kami ada, kami kuat, sehat. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati.
kekasih-kasih pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani malam hari ini, baik pemimpin pujian, singers, pelayan-pelayan musik. Tuhan memberkatinya. Semua kami tidak terkecuali sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat-umat Tuhan sebentar akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan tolong jaga, pelihara, lindungi sepanjang malam dalam peristirahatan. Tuhan memberkati besok kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan kembali beraktivitas dalam pekerjaan. Apapun usaha pekerjaannya, semuanya Tuhan memberkati. Umat-umat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pengantaran Allah Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kita mulai malam hari ini, besok sampai Tuhan datang kali yang kedua. Janji firman Tuhan, kita menjadi umat pemenang, umat-umat yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Segala puji, hormat, kemuliaan ku naikkan hanya bagimu. Segala puji, hormat, kemuliaan, kuasa-Mu kekal selamanya. Kuasa-Mu kekal selamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.